Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Karni Kotoya, sahabat YouTube dimanapun berada, baik itu subscriber saya dan semua penonton YouTube saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda semuanya selalu dalam limpahan karunia Allah Ta'ala, banyak rezeki, kesehatan, dan hidup yang barokah, insya Allah, Allahumma amin. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa sambil ngopi aja, karena tema hari ini ialah menanggapi pertanyaan saudara kita, yaitu mengapa kuah bakso itu bisa bening. Karena mungkin beliau itu menanyakan bagaimana kuah bakso itu bisa bening. Mungkin beliau sudah menanyakan kemana-mana, masa sih tidak pakai bumbu kok bisa bening kuahnya? Itu mustahil, sahabat YouTube. Jadi sebelumnya untuk masuk ke ranah itu, saya ucapkan sekali lagi selamat berbuka puasa untuk sahabat saya yang muslim. Mudah-mudahan puasa hari ini barokah oleh Allah Ta'ala dan diterima di sisinya, insya Allah, amin. Menjadikan amal kita pada hari ini, semoga amal kita hari ini diterima, dapat ridhonya, sehingga kita dijadikan Allah Ta'ala manusia yang bertakwa, insya Allah. Sahabat YouTube, kita kembali pada obrolan kita pada hari ini. Tentunya apa sih pertanyaannya? Kita akan menjawab mengapa kuah bakso itu bisa bening. Saya jawab, itu bukan karena tidak dikasih bumbu atau tidak dikasih bawang atau tidak dikasih racikan bumbu-bumbu lainnya, itu bukan. Tak mungkin, mustahil kuah bakso bisa sedap tanpa ada bawang putih, bawang merah, dan racian. Semua racian itu dikasih, itu mustahil tidak dikasih. Karena sesuatu yang sedap tentunya penuh dengan racian-racian, yang tentu bawang putih itu pasti. Dan bawang putih itu tak bisa, pasti kalau di blender akan mengeruhkan kuah, atau yang lain-lainnya juga bisa mengeruhkan kuah. Tapi kenapa kuah bakso kok bisa bening? Ini sahabat YouTube rahasianya. Insya Allah untuk pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara yang sebagai penggiat jualan bakso. Kenapa sih kuah bakso itu bisa bening? Padahal bumbunya sama, racian-raciannya komplit. Tentunya kenapa punya kita nggak bisa bening, punya orang bisa bening? Begini sahabat YouTube, itu adalah semuanya adalah di teknik sahabat YouTube. Jadi masalahnya itu sebenarnya itu masalahnya di volume api. Kalau volume api itu besar terus, tentu air akan melodok terus, sehingga bumbu tadi selalu di atas, tidak mau turun, selalu di atas dan berkumpul di atas, sehingga kuah bakso nggak bisa bening. Kalau memang sudah mendidih melodok, sahabat YouTube, tentunya kita harus punya kiat. Makan bakso tidak harus panas banget, itu enggak. Yang penting hangat-hangat. Kalau sudah kita kuah bakso sudah mendidih, kecilin. Dan kecilnya itu jangan terlalu besar, pokoknya untuk menjaga kestabilan panas. Untuk menjaga kestabilan panas kuah. Tidak dimatikan. Kalau demi menjaga kestabilan kuah, volume api tadi, kan bumbu yang di atas itu bakalan turun. Kalau sudah turun, endapannya sudah turun semua, kuah tadi bisa bening, sahabat YouTube. Jadi bukan karena dikitnya bumbu. Kalau kamu dikit di bumbu, maka rasa bakso kamu akan nggak enak, dan pembeli pun merasakan wah nggak sedap.
Bumbu seperti biasa, cuman teknik volume apinya itu yang luar biasa. Pokoknya kita jangan malas mengontrol volume api. Kita tidak boleh malas mengontrol volume api. Jadi begitu sudah mendidih, sudah kecilin volume api itu di 0. Jangan dimatikan, di 0 untuk menjaga kestabilan panas. Yang penting hidup untuk kestabilan panas, bukan mengangkat bumbu dari bawah ke atas. Kalau mendidih itu mengangkat bumbu dari atas. Jadi hindari kuah tadi mendidih lagi, supaya kuah tadi tenang. Kalau sudah tenang, bumbu yang di atas itu turun, mengendap. Kalau sudah mengendap semua, jadi tinggallah kuah tadi bening. Tinggal kuah tadi bening. Dan baksonya yang sudah di dalam itu tetap mengampul. Kalau sudah masak, benar-benar masak, bisa mengampul ke atas. Cuman bumbu tadi punya kekuatan berat, jadi tidak mungkin seperti kapas naik terus. Tidak, dia punya kekuatan berat, tetap turun. Cuman bakso yang sudah masak tetap naik, itu karena sudah itu tadi yang sudah melodok itu daya baksonya itu sudah ringan. Nah begitulah kira-kira sahabat YouTube, kenapa kuah itu bisa bening. Itu tergantung kita mengontrol volume api. Jadi kalau kita mengontrol volume api, jangan terlalu besar. Kalau sudah masak, maka endapan bumbu tadi akan turun, dan sehingga kuah tadi bisa bening. Jaga volume api sebagai penyeimbang saja, bukan untuk mendidihkan lagi. Kalau memang sudah habis yang sudah kita rebus tadi, kita tambah lagi, kita besarin lagi. Sudah masak, kita kontrol lagi ke titik 0 untuk menjaga keseimbangan panas. Jadi bakso itu tidak harus melodok terus, tidak harus mendidih terus, tidak. Mendidih cuma sekali aja bakso itu. Kalau sudah masak kuahnya sudah. Jadi cukup untuk kestabilan panas saja, sehingga bumbu yang di atas tadi bisa turun dan kita cedok itu akan bening. Kalau nggak percaya silahkan tes, itu pengalaman saya selama saya jualan bakso. Mungkin ini saja untuk menjawab pertanyaan sahabat saya, kenapa kuah bakso orang itu bisa bening, sedangkan kita mencoba tidak pernah bening. Oleh karena kita nggak mau bertanya, oleh karena orang tidak mau kasih tahu, mungkin ada hal lain-lain. Dan ini resep dari saya, pengalaman saya. Yang penting kita jangan malas mengontrol kestabilan volume api, sehingga api itu sekedar untuk penyetabil hangat, bukan untuk selalu mendidihkan lagi. Jadi kontrol api ini utama. Jangan malas-malas kita mengontrol api kalau kita menginginkan kuah bakso itu bisa bening. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, selamat menjalankan puasa, selamat bertaraweh, selamat berusaha, berdagang, berjualan bakso. Semoga Anda semua dalam keadaan sukses selalu, insya Allah barokah yang jualan bakso, dan semoga puas para pelanggannya, insya Allah. Allahumma amin. Sahabat YouTube dimanapun berada, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.